90,2 Serambi FM Syedaralun. Selamat pagi menuju siang nih Syedaralun. Alhamdulillah seperti yang sudah saya janjikan tadi, bersama saya Syita. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program Kupi Bengo. Dan pagi hari ini nih Syedaralun, kita akan berbincang dengan komunitas yang luar biasa. Meskipun pandemi sedang berlangsung, tapi tidak menyurutkan tekad juga kemauan mereka nih Syedaralun untuk menginspirasi kaulan muda. Kira-kira menginspirasi seperti apa nih ya Syedaralun? Anda bisa mengikuti kita hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program Kupi Bengo. Nah Syedaralun, mungkin nih sambil santai-santai atau sambil beraktivitas, Anda bisa mendengarkan kita di 90,2 Serambi FM. Dan juga bisa menyaksikan kita melalui live di Facebook kita Serambi FM atau di Instagram Serambi FM. Atau bagi Syedaralun yang ingin mendengarkan namun belum berkesempatan nih pada pagi hari ini, Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan kita di channel YouTube kami di Serambi FM. Nah Syedaralun, pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema eksistensi komunitas sastra di Aceh bersama Kasta, Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh. Dan alhamdulillah di hadapan saya sudah hadir teman-teman perwakilan dari Kasta yang sangat cerah-cerah nih, ganteng dan juga manis banget nih ya Syedaralun. Ada Bang Riki Syair sebagai founder dan presiden Kasta. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat dong. Semangat ya untuk memberikan informasi-informasi ya. Dan juga nih ada kakak cantik nih Syedaralun, Kak Radia Humaira sebagai sekretaris atau humas Kasta ya Kak ya. Iya, Kak. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Sehat Kakak? Alhamdulillah. Semangat? Semangat dong. Oh, lebih semangat daripada Mariki nih ya. Iyalah. Oke Syedaralun, mungkin ada Syedaralun nih yang langsung lihat kita di video pada pagi hari ini. Bisa kita lihat mungkin agak sedikit tegang, tapi nampak nih aura-aura ingin membagikan semangat-semangat ya, membagikan aura-aura positifnya kepada kita nih pagi hari ini Syedaralun. Nah Syedaralun, Kasta ini sendiri kepanjangannya adalah Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh ya? Ya, betul. Yang berfokus pada bidang sastra. Nah mungkin Anda juga pasti kepo nih ya Syedaralun, seperti apa sih komunitas ini? Untuk apa sih adanya komunitas ini? Mungkin bisa langsung saja kita memperkenalkan diri dulu nih dari anggotanya ya, atau dari presidennya Kasta, Bang Riki dan Kak Radia. Silahkan. Oke, terima kasih Cita ya. Ya, sama-sama. Oke, gini kita langsung ke Kastanya. Tadi udah perkenalkan saya sama Radianya, jadi nggak perlu diperkenalkan lagi. Kasta itu kan singkatan dari Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh. Terbentuknya itu di tahun 2017. Nah, ketika saya pulang dari Bogor, nggak salah itu, alhamdulillah tahun itu terpilih sebagai salah satu penyair muda Asia Tenggara. Pulang dari sana langsung bentuk Kasta. Itu termasuk juga dari sana pembimbing di sana menyarankan, mengamanahkan, ketika kamu pulang nanti ke daerah jangan sampai di sini ilmumu, harus disalurkan. Nah, makanya saya pulang ke Aceh, bentuk Kasta. Awalnya nggak ada rencana bentuk sebenarnya. Sebenarnya gini, teman-teman, adik-adik yang di kampus, saya dulu kuliahnya di PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekarang berubah jadi PBI. Nah, adik-adik itu minta belajar menulis, nulis puisi, cerpen. Saya menolak. Saya merasa kurang mampu sebenarnya kan, kurang mampu. Ada lebih mampu lagi, tapi mereka nggak patah semangat. Hampir tiap bulan ditanya, bang, kita pun bang ajarin bang. Jadi karena bukan bosan sih, saya ingin melihat keseriusan mereka. Saya tanyalah, boleh saya akan mengajari kamu, tapi dengan syarat tidak seorang. Paling minimalnya itu 5 atau 10. Dan ternyata yang diajak, yang mau bergabung itu, yang mau belajar itu lebih dari 10 orang. Wow. Ini ramai juga rupanya. Akhirnya ada beberapa orang tergabung, lebih dari 20-30-an lah. Mereka buat satu forum, katanya forum menulis dengan Bang Riki. Jadi saya merasa agak gimana gitu, dan kan ganti aja lah. Jadi diganti mereka forum RSR, Riki Syair. Akhirnya semakin sini saya bilang,
mending diganti nama aja. Dari dulu emang pengen dari dulu pengen buat bentuk komunitas yang fokus ke sastra. Akhirnya begini aja lah, abang pengen buat komunitas yang fokus di sastra. Nama itu Kasta, Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh. Kalau kalian ingin bergabung, silakan. Kalau kalian pengen juga dengan forum ini, silakan. Akhirnya mereka keluar yang ini, membuatkan ini, gabung dengan Kasta. Ternyata ketika Kasta sebulan Kasta dibentuk, luar biasa, masya Allah nih ya. Yang gabungnya itu lebih dari 50 yang daftar, tapi saya padai. Wow. Karena kalau terlalu ramai nanti pasti mereka ini ada sebagian yang penasaran, ada yang sebagian betul ingin belajar. Nah, jadi akhirnya 50 dulu di angkatan pertama. Oke, jadi semangat masyarakat ya atau pemuda-pemuda milenial itu sangat menggebu-gebu ya. Walaupun ini di bidang sastra yang ada orang bilang apa sih anak sastra, anak indie gitu ya. Tapi ternyata semangatnya masih banyak kayak gitu ya Bang. Oke, berarti awalnya itu karena semangat masyarakat, semangat anak-anak muda lah ya. Hingga akhirnya dinamain Kasta dari abang sendiri berarti namanya ya. Saya bentuk namanya Kasta. Kenapa Kasta? Karena kan berdirinya di Aceh. Sama dengan logonya itu rencong menancap ke bawah, bukan ke atas. Kenapa menancap ke bawah? Itu mengartikan maknakan bahwa komunitas ini hadirnya terbentuknya di Aceh, di tanah Aceh. Nah, Kasta ada rencong melambangkan Aceh, menancap ke bawah ke bumi, itu berarti membumi di tanah Aceh. Yang gabung itu tidak hanya orang Aceh, boleh orang luar Aceh tapi berada di Aceh sekarang ini. Oke. Karena dulu ada beberapa juga yang luar Aceh Radia ya, yang gabung biasa kan nggak masalah. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk Kasta ini sendiri ada base campnya nggak sih? Kalau untuk base camp kami belum ada base camp yang gimana gitu ya, cuma masih mengadopsi belajar dari alam. Wow. Karena menurut saya pribadi, mungkin juga teman-teman penulis penyair yang di luar sana, inspirasi terbesar itu ada di alam. Oke. Kadang-kadang kita lupa bahwa alam itu juga diberikan Tuhan sebagai inspirasi. Nah, saya mengajak teman-teman kita duduk karena mayoritasnya banyak mahasiswa yang di Darussalam, saya adakannya di Darussalam di halaman AAC itu. Oke. Nah, di halaman AAC kami duduk bareng-bareng di situ diskusi. Sekalian saya mengajarkan teman-teman, menyampaikan teman-teman di sini semuanya inspirasi. Silahkan kalian melihat apa aja yang ada di sini, motor, mobil, burung, alam, pohon, itu bisa kalian jadikan puisi, bisa kalian jadikan cerpen, bahkan novel. Oke, jadi pemikirannya nggak nge-stuck di satu ruangan aja gitu ya. Betul. Jadi bisa terbuka pemikirannya nih. Oke, untuk Kak Ridia nih ya sebagai sekretaris. Iya, Kak Radia. Oh, Kak Radia. Aduh, sorry, saya jadi grogi. Cantik banget sih soalnya. Kak Radia. Iya. Ya, Kak Radia. Sudah lama Kak bergabung di Kasta? Kalau dibilang lama sudah ya Bang. Dari pertama terbentuknya Kasta. Berarti 2017 Desember. Ya Desember 2017. Gimana nih kesan pesannya selama menjadi sekarang sekretaris ya? Iya. Kalau sekretarisnya dari tahun 2017 juga? Kita ini kan masih komunitas, masih bisa dibilang baru. Jadi sebenarnya dari 2017, 2018 maksudnya kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi di situ kita belum punya struktur organisasi yang baku. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu Bang ya, baru kita bentuk organisasinya, karena yang pertama kemarin tuh kita hanya fokus ke bidang kreatifnya aja gitu. Jadi sama program-program Kasta gitu, maksudnya tujuan kita kemana, mau kita bawa apa, kemana komunitas ini, itu aja dulu. Jadi pas beberapa hari yang lalu barulah kita bentuk organisasinya itu. Berarti sudah dari awal mula Kasta ya, udah tahu nih gimana seluk-beluk perjuangan Kasta hingga sampai di tahun 2021 ini ya. Iya, masih bertahan. Masih bertahan, alhamdulillah. Semoga terus bertahan ya. Amin, Allahumma amin. Nah, ini kalau misalnya programnya nih, apa aja sih program-program yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan nih ke depannya? Siapa nih? Boleh nih untuk Bang Ridia sama Ridia sama Mariki. Oh ya, nanti ditambahin. Boleh. Untuk programnya itu kami membentuk dua program. Ada koordinator organisatoris yang khusus mengurus masalah-masalah organisasi, seperti mengurus masalah sekretarisnya, humasnya, dan yang organisasi lah. Satu lagi itu koordinator kreatif. Nah, ini yang mengurus masalah-masalah program. Di koordinator kreatif ini, di bagian divisi kreatif ini ada 3 divisi ya, 3 bagian kecil.
baca puisi, nulis puisi, sama prosa. Di dalam prosa ini ada novel, cerpen, dan prosais seperti senandika, monolog, karya-karya yang berbicara aku kamu, kan banyak karya-karya populer sekarang itu. Nah itu. 3 program ini yang kami jalankan. Sebelumnya udah jalan, cuma kami belum menetapkan, membakukan sebenarnya. Karena kan masih kan 3 tahun nih, masih melihat kemana arah kasta sebenarnya, bagaimana kreativitas dan minat dari anggota-anggotanya. Sekarang udah tahu, oh begini, si Pulan dia lebih suka kayak gini, si Pulin sukanya begini. Jadi kami bentuk seperti ini, bentuk koordinatornya itu programnya. Ke depan kami mungkin ini seperti biasa, sebulan 2 kali pertemuan. Sebulan 2 kali itu bisa dari saya yang sharing, bukan mengajarkan sebenarnya, sharing, diskusi tentang sastra, prosa, puisi. Nanti bisa dari teman-teman yang lain yang baca puisi, bisa juga nanti dari luar. Kita akan minta tolong, minta bantu atau koordinasi dengan teman-teman penyair, sastrawan di Aceh, itu berbagi dengan kami. Nanti diundang. Sebelumnya udah pernah saya jalankan, cuma lebih di gedung, di ruangan. Udah pernah datang teman-teman penyair-penyair yang di Aceh, penulis dari Aceh, termasuk akademisi dari Aceh juga memberikan motivasinya lah untuk kita di kasta gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Radia? Oh ya, tadi ditanya ya, misalnya programnya apa-apa aja gitu dan rencana ke depannya apa. Rencana kita itu dari setiap divisi yang ada ini kan ada 3 tadi, menulis puisi, baca puisi, sama menulis prosa. Jadi ke depannya kita punya target, emang kalau misalnya teman-teman yang ngambil ke divisi prosa, kita tuh pengen ada karya, pengen ada 1 buku yang diterbitkan gitu, baik genrenya fiksi maupun fiksi ilmiah. Nah begitu. Begitupun dengan cabang puisi sama cipta puisi itu sendiri, yang intinya kita ada di sini untuk berkarya. Gitu. Sangat menarik ya, Syeda Ralun. Jadi sebenarnya bukan hanya puisi ya, tapi juga buku. Mungkin ada berniat untuk film selanjutnya mungkin nanti. Oh ya, sebenarnya ada pernah. Dengan judulnya apa? Kemarin tuh kita buat film, cuma nggak terlalu dipublikasikan. Kami masih belajar. Itu dari buku nih ya, Sapardi Djoko Damono. Iya. Kami karya Gendis. Gendis. Ada buku puisi Sapardi Djoko Damono, judulnya Gendis. Jadi kami adaptasi, kami bentuk film. Ada anak kasta, anggota kasta yang emang kreatif di bidang film. Nah ini rencananya kemarin juga kami buat divisi film. Nah, tapi karena mungkin belum ada yang minat terlalu ramai, jadi divisi film ini masih untuk sharing-sharing aja. Ada anggota kasta, udah pernah gitu. Wow, semakin lama semakin berkembang menjadi lebih bagus ya, Alhamdulillah ya. Nah sebelumnya nih, ada nggak sih karya-karya dari kasta atau anggota kastanya yang sudah dipamerkan dalam pameran atau gimana tuh Bang Riki sama Kak Radia? Siapa dulu? Boleh deh. Sekarang giliran cewek duluan nih. Kalau yang untuk dipamerkan, kita udah beberapa kali tergabung dalam stand Piasan Seni Aceh ya Bang. Cuma karena kemarin pandemi, jadinya nggak ada ya Piasan Seni itu. Akhirnya kita nggak gabung tahun ini. Jadi setiap ada kegiatan Piasan Seni, kita selalu gabung. Nah, di situ karya-karya yang kita pamerkan memang karya-karya puisi sendiri dari anak kasta gitu, baik yang baca puisi maupun cipta puisinya sendiri gitu, tulisan yang dalam bentuk tulisan. Terus ya di Piasan Seni itu kan saya tambahin, kita juga memamerkan prestasi dari teman-teman. Kebanyakan teman-teman di di kasta ini lebih menonjol baca puisi. Rata-rata mereka tuh udah memenangkan penghargaan, juara lah lomba-lomba. Kemarin pernah ya di UIN ya. Juara 1, 2 dan favoritnya tuh anak kasta. Cuma 1 orang juara 3, entah juara 2 yang bukan anak kasta. Nah jadi teman-teman yang kayak ini, dokumentasi mereka, piala-piala mereka kami pamerkan sebagai pembuktian bahwa ini loh kasta bukan hanya sekedar ada, tapi betul-betul ada hasilnya. Nah itu di piasan-piasan seperti itu. Sangat menarik ya Syeda Ralun. Jadi tidak hanya pertemuan untuk berbagi sharing ya, sharing ilmu, tapi juga bisa menghasilkan nih untuk komunitasnya dan juga untuk anggotanya sendiri lah. Syeda Ralun. Untuk Kak Radia nih, saya penasaran kali nih. Kan kakak sebagai cewek ya, kita pasti ada kegiatan di rumah atau ada aktivitas lain. Kira-kira mengganggu nggak sih Kak kegiatan kasta ini dengan kehidupan kakak sehari-hari? Kalau dibilang mengganggu dengan kehidupan, enggak sih, karena bagi saya itu
menulis itu seperti mood booster gitu. Menarik. Apa ya? Kalau misalnya orang bilang itu writing is healing, ya. Yes. Menulis itu menyembuhkan sebenarnya. Jadi enggak sih, enggak mengganggu karena justru kalau saya kan hobi saya juga menulis sebenarnya. Kemudian ketika bergabung di komunitas Kasta ini jadi lebih terarah gitu. Semangat kita untuk ikut lomba misalnya, untuk upgrade kemampuan diri sendiri pun semakin meningkat gitu. Pernah juga beberapa kali ikut lomba di nasional gitu. Pernah juga ngirim-ngirim karya ke Serambi ya, alhamdulillah. Pernah mana? Nasional kemarin? Ya, yang nasional kemarin itu Event Hunter Indonesia. Iya, itu dapat finalis puisi, cipta puisi. Terus dari pertama itu enggak ada niat untuk ngirim ke media kayak gitu kan, karya-karyanya, tapi karena bergabung sama Kasta kemarin tuh ditantang gitu. Ada tantangan gitu, ditantang sama presidennya Kasta, sama Bang Riki. Wah, ini kira-kira apa tantangannya nih ya, Syedaralun? Kita penasaran, tapi kita tahan dulu ya Kak ya. Akan kita jawab setelah beberapa lagu dan iklan ini. Jangan kemana-mana, Syedaralun, tetap stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.